Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Jadi sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang present tense, salah satu tense yang digunakan untuk menjelaskan masa sekarang. Pertama-tama kita mempelajari definisi dari present tense terlebih dahulu. Apa sih present tense itu? Simple present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin, atau biasa dilakukan pada masa kini. Jadi rutinitas atau kebiasaan itu bisa diungkapkan dengan present tense. Seperti kalian biasanya berangkat ke sekolah, itu kan rutinitas. Itu dapat dinyatakan dengan present tense. Contohnya, I goes to school. I go to school. Maaf. I go to school. Itu pakai present tense. Present dalam simple present tense artinya masa kini. Lalu simple artinya sederhana dan tense adalah bentuk kata kerja sesuai periode waktu yang digunakan. Jadi kalau dipecah ada 3 bagian utama dari tenses, yaitu past tense, yaitu menjelaskan tentang masa lampau, present tense yang sedang kita pelajari, itu menjelaskan tentang masa kini, dan future tense itu tentang masa depan. Lalu fungsi dan penggunaannya. Yang pertama, present tense itu digunakan untuk menyatakan general truth atau sesuatu yang umumnya sudah diketahui oleh semua orang. Seperti matahari terbit dari mana, anak-anak? Ya, dari timur. Jadi kalau kita bilang matahari terbit dari timur, itu kan general truth. Itu pakai present tense, jadinya sun rises from the east. Itu pakai present tense. Lalu expressing feelings. Kita kalau menyatakan perasaan itu pakai present tense. Apa yang sedang kita rasakan itu jadi menggunakan present tense. I angry, I am happy. I am happy, I am angry, I am sad. Itu expressing feeling dengan present tense. Lalu repeated action atau kebiasaan. Biasanya tidur, kalau malam tidur, kalau pagi bangun. Itu pakai present tense. I wake up in the morning. I sleep at night. Itu pakai present tense. Lalu scheduled event, itu event yang sudah pasti akan terjadi. Walaupun terjadi di masa depan, kita itu sudah tahu itu tidak akan berubah. Seperti kalau hari Senin kita sudah pasti masuk sekolah. Tomorrow I go to school. Itu pakai present tense. Lalu instruction, perintah. Semua perintah itu pakai present tense. Close the door, open the window, go to school, go home. Itu semua pakai present tense. Lalu rumus dan contoh present tense yang bentuk verba. Ada 2 bentuk, yaitu verba dan nominal. Yang ini yang verba, yaitu yang kata kerjanya benar-benar menggunakan verb, yaitu kata kerja, bukan menggunakan to be atau adjektif. Rumusnya yang positif adalah subject plus verb 1 plus SES. SES itu cuma untuk she, he, it. Kalau yang lain seperti are, you, they, we, itu nggak pakai S atau ES. Lalu ditambah komplement itu cuma pelengkap, boleh ditambah, dan ada juga yang nggak usah ditambah. Kalau yang negatif itu tinggal ditambah not, cuma ditambah do, does, sama notnya itu tidak boleh di belakangnya verb. Interrogatif, do sama does-nya dipindah ke depan. Do, does, subjek, verb 1, plus komplement, plus tanda tanya. Ini contoh yang positif. He goes to school every day. Goes itu kan kata dasarnya go. Cuma karena he,
Jadi dia dapat imbuhan ES. He goes to school every day. Coba kalian tebak. Yang mana yang merupakan subjeknya? Ya, benar. Lalu verbnya? Ya, betul. Lalu negatifnya, he does not go to school every day. Ada tambahan does dan not, cuma go-nya, ES-nya jadi hilang. Lalu interrogatifnya, does yang di negatif ditaruh depan. Lalu does he go to school every day? Nah, itu jadi interrogatif. Lalu yang nomina. Yang nomina ini sebenarnya kan kalimat pasti ada subjek dan verb. Cuma verbnya dalam bentuk to be. Subjek plus to be plus complement. Subjek plus to be plus not plus complement. To be plus subjek plus complement plus question mark. Contoh yang pertama, she is beautiful. Dia itu cantik. Kan ini adalah bentuk nomina di mana beautiful itu kata sifat dan is-nya sebenarnya adalah to be, tapi ini juga adalah verb. She is beautiful, subjeknya yang mana? Ya, benar. Yang negatif, she is not beautiful. Yang interrogatif, is she beautiful? Jadi yang interrogatif, to be-nya dipindah ke depan. Sebelum kita rangkai ke kesimpulan, coba kita ingat-ingat lagi. Dari tadi yang kita pelajari tentang definisi dan rumusnya, coba kalian buat satu kalimat dengan present tense. Kalian tulis saja, tidak usah dikumpulkan, tidak apa-apa, tapi coba ditunjukkan ke temannya, siapa tahu kalian bisa mengoreksi satu sama lain. Jadi dari materi hari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa simple present tense adalah jenis tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin, atau biasa dilakukan pada masa kini. Simple present tense dapat digunakan ketika menyampaikan perasaan, general truth, perintah, kegiatan terjadwal, dan kebiasaan. Nah, karena kalian sudah mempelajari present tense hari ini, untuk mengetes wawasan kalian, apakah kalian sudah benar-benar paham? Sebelum kita lebih lanjut mempelajari yang lainnya, nah saya ada kuis. Ini adalah kuis di aplikasi Kahoot. Kalian bisa scan di sini atau masukkan link ini ke Chrome. Silakan dicoba. Saya tunggu dulu. Nah, sekarang kuisnya sudah selesai dan yang menempati podium pertama yang skornya paling tinggi adalah Armenwi. Yeay, selamat. Nah, karena kita sudah selesai kuisnya hari ini, pelajaran kita juga sudah selesai. Semoga pelajaran hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Dan mungkin nanti saya akan membagikan beberapa exercise di grup Discord kelas kita untuk kalian latihan. Boleh dikerjakan, boleh tidak akan mempengaruhi nilai kalian, tapi jika dikerjakan akan lebih baik, agar kita terus selalu ingat tentang materi hari ini. Baik, terima kasih atas atensi kalian semua, teman-teman. Dan selamat beristirahat, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.